Diperkirakan ada sekitar 32,5 juta orang dewasa di Amerika Serikat atau 14% dari populasi Amerika yang menderita OA jenuh. Insidensi OA jenuh di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 240 kasus per 100.000 orang setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2018, prevalensi OA jenuh di Indonesia adalah 8,5% pada perempuan dan 6,1% pada laki-laki. Selanjutnya, klasifikasi OA. OA dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu OA primer dan OA sekunder. OA yang diakibatkan oleh fenomena penuaan yang idiopatik adalah osteoartritis primer. OA sekunder terjadi pada individu yang berusia lebih muda akibat adanya kondisi yang merupakan faktor predisposisi dari OA seperti cedera sendi, deformitas sendi akibat kecelakaan, dan karena penyakit sistemik seperti diabetes, nekrosis avaskular, atau obesitas. OA primer lebih sering terjadi daripada osteoartritis sekunder. Derajat OA ditentukan berdasarkan kelainan radiologis pada sendi pasien. Terdapat beberapa skala yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan derajat OA. Sistem klasifikasi yang paling sering digunakan untuk menentukan derajat OA jenuh adalah sistem klasifikasi Kellgren-Lawrence. National Institute for Health and Clinical Excellence menyatakan OA jenuh dengan derajat Kellgren-Lawrence di atas 3 merupakan indikasi untuk dilakukan operasi penggantian sendi lutut total. Adapun metode klasifikasi keparahan OA jenuh menggunakan sistem Kellgren-Lawrence yang menggunakan 5 tahap. Adapun tahapnya, yang pertama ada tahap 0. Di sini radiografi tidak menunjukkan adanya OA. Yang kedua ada tahap pertama, hampir tidak ada penyempitan ruang sendi dan kemungkinan ada osteofit. Selanjutnya ada tahap 2. Di sini adanya osteofit dan kemungkinan adanya penyempitan ruang sendi pada radiografi dengan antero-posterior weight bearing. Selanjutnya ada tahap ketiga. Di sini terlihat beberapa osteofit, adanya penyempitan ruang sendi, sklerosis, dan kemungkinan deformitas tulang. Yang terakhir tahap keempat, di mana di sini terdapat osteofit yang besar dan penyempitan ruang sendi sangat jelas, sklerosis. Adapun manifestasi klinis dari osteoartritis jenuh yaitu terjadi nyeri lutut secara berkala atau secara terus-menerus, terjadi kekakuan pada pagi hari berlangsung selama kurang dari 30 menit, atau terjadi pembengkakan, adanya crepitus, lutut terkunci, nyeri setelah istirahat atau duduk dalam waktu yang lama, kesulitan berjalan, naik tangga, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya baik, selanjutnya prognosis. Ya, jadi osteoartritis bisa lebih baik jika dideteksi dini meskipun belum ada pengobatan yang menyembuhkan secara tuntas. OA sering mengganggu aktivitas sehari-hari akibat nyeri dan peradangan yang terjadi. Adapun faktor risiko terjadinya OA ini adalah obesitas, yang dimana ini juga mempengaruhi progresi penyakit. Nah, selain itu, cedera sendi juga dapat menjadi penyebab OA jika tidak ditangani dengan stabilisasi atau osteotomi. Nah, pada tahap lanjut, OA dapat menyebabkan kecacatan, terutama pada lutut, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam berjongkok, menaiki tangga, dan berlutut. Meski berjalan di permukaan datar itu sering tidak terlalu terganggu. Penderita OA dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik berdampak rendah. Ini berguna untuk mencegah penurunan fungsi. Nah, sementara itu aktivitas berat seperti lari jarak jauh sebaiknya dihindari. Nah, adapun komplikasi lain yang dapat terjadi termasuk gastropati akibat obat, fusi sendi, dan stenosis spinal. Meskipun OA ini bersifat progresif, fungsi dapat tetap dipertahankan atau tetap diperbaiki dengan aktivitas fisik yang teratur. Dan juga yang ini akan melindungi dari kecacatan di masa depan. Pekerjaannya apa, Pak? Pensiunan PNS. Pensiunan PNS di. Oh iya. Kenapa Pak datang ke sini? Ini mau datang karena di lutut kanan sakit sekali kalau gerak, jadi ada sakit sekali di rasanya. Oh, karena tadi. Oh iya. Sebelumnya bisa kita tes dulu vital signs. Boleh. Silakan Pak dulu, baring dulu. Oke Pak, ini
masing-masing. Sedangkan kalau suhunya juga itu 36 derajat Celcius, masih bisa terhitung normal. Oke Pak, jadi ini Bapak rasakan jadinya sejak kapan Pak? 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu ya Pak. Oh, kalau lokasinya itu titiknya di mana ya Pak? Kalau awal-awal itu di sebelah kanan saja, tapi belakangan ini mulai ada di kiri, tapi tidak satu di kanan. Oke. Kalau bagaimana ini bisa terjadi Pak? Jadi Pak? Kurang ingat juga karena tiba-tiba juga dirasa tiba-tiba ke kanan sekali dirasa seperti itu. Kalau keluhan ada Pak? Keluhan riwayat penyakit Pak? Ada kolesterol sama asam urat. Oh iya Pak. Oke. Terus kira-kira kita sesuai nggak Pak lakukan aktivitas sehari-hari? Agak kesulitan sehari-hari karena kan ya melangkah bisa menjadi sama. Kalau ke dokter Pak nggak pernah? Nggak pernah di apa dikasih gitu Pak dokter? Ada anti nyeri sama ada obat vitamin tulang, tapi ini karena itu juga nyerinya nggak berkurang kayak gitu. Terus ke foto ronsen pernah Pak? Pas di dokter? Cuma itu ada gede pengapuran. Oh itu jadi kalau keluhan lainnya Pak ada? Itu saja. Oh itu saja. Oke. Oke Pak, jadi berdiri Pak. Oke, coba dulu kira Pak. Oke, jadi Bapak ini ketika mau dulu ke berdiri atau berdiri ke duduk, dia itu lebih cenderung pakai kaki untuk bertumpu seperti itu. Ini ada apa untuk jadi kalau saya ke sini seperti jadi sini tadi. Nah ini duduk tadi udah bagian begini, jadi kita bagaimana Pak? Oke, oh, iya. Nah coba kasih gerak Pak duduk Pak. Oh iya, misalnya jadi bagaimana? Oke. Nah coba sedekat Pak, langsung lihat bagaimana jadi. Tahu. Masuk sekali. Oh iya. Oh iya. Oke, jadi Bapak ini kalau nyerinya nyeri yangnya itu 3, sedangkan kalau nyeri keraknya itu 7, dan kalau nyeri ikan itu 9. Ya, jadi kalau dari spesifikasi untuk kecemasannya kita pakai HRSA, di mana kalau kita jumlahkan semua totalnya itu sampai dengan nilai 31, di mana 31 itu interpretasinya kecemasan berat. Baik, setelah melakukan pemeriksaan WOMAC atau Western Ontario and Westminster Osteoarthritis Index dari kategori nyeri itu senilai 13, total keluhan senilai 6, infeksi senilai 48, total skor itu 67 dan dengan interpretasi berat. Ya, selanjutnya kita akan melakukan spesifik tes untuk ROM kanan kaki kanannya. Pertama, coba Pak, ini kita mulai dulu dari 25 derajat karena Bapak itu kakinya bisa ekstensi. Coba Pak, angkat kakinya. Oke, turun Pak. Nah, coba yang satu kali Pak. Coba angkat kaki kirinya Pak. Oke, kembali lagi Pak. Oke, jadi Bapak ini untuk kaki kanannya itu karena mulai dari 25 derajat dia bisa sampai 120 derajat. Itu pun juga dengan kaki dia bisa dari 0 derajat ke 130 derajat. Oke, coba jalan Pak. Oke, ini oke sudah cukup Pak. Ya, jadi Bapak itu dalam guide analisa ini Weh, mau kira selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan spesifik tes yakni pada patella, itu adalah mobility test. Itu kita memobilisasi patella ke arah medial dan lateral dan ke arah cranial dan caudal. Namun dari pemeriksaan ini terdapat nyeri pada ketika patella diarahkan ke medial. Dan lanjut kita ke pemeriksaan Bellotene test, itu dengan cara kan di arah cranial dan caudal dari patella. Terus gunakan pada patella. Nah, dari yang bisa dirasakan terdapat adanya kelainan pada cairan di region ini. Untuk pemeriksaan spesifik tes selanjutnya itu kita akan melakukan Paulus test, yaitu dengan cara memberikan fiksasi pada atas patella dan juga kita melakukan mobilisasi pada distal tibia dan mendorongnya ke dalam. Nah, dari pemeriksaan ini yang dirasakan tidak adanya laksiti pada region ini. Kita akan lakukan Paulus test, itu memberikan fiksasi pada atas region ini dan juga pada distal
tibia. Terus kita dorong ke dalam. Dari pemeriksaan ini didapatnya tidak ada toksik pada radiologi. Selanjutnya diagnosis banding. Adapun kasus yang dapat dijadikan diagnosis banding pada kasus OA adalah rheumatoid arthritis dan juga gout. Osteoartritis adalah kerusakan dan keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan. Bantalan yang dimaksud di sini adalah bantalan sendi berat seperti pinggul dan lutut. Dan OA terjadi hanya pada satu sendi tunggal. Selanjutnya gout. Gout disebabkan karena adanya kelebihan asam urat di dalam tubuh yang berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga terjadi penumpukan asam urat yang mengkristal di sendi yang terdampak. Sendi yang dapat terkena gout adalah sendi yang lebih besar di pergelangan kaki, tumit, lutut, pergelangan tangan, jari, dan siku. Dan ini juga berlaku sama seperti OA, yang dimana hanya terjadi pada satu sendi tunggal. Yang terakhir, RA atau rheumatoid arthritis. Jadi RA ini adalah penyakit di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang jaringan yang sehat, sehingga menyebabkan peradangan yang merusak sendi. Sendi yang biasanya terkena RA ini adalah sendi di tubuh, tetapi sendi tulang kecil di tangan dan kaki. Sendi ini merupakan sendi yang paling mudah terkena RA. Berbeda dengan OA dan gout, RA mempengaruhi sendi yang sama pada kedua sisi tubuh, atau bisa kita sebut pengaruhnya secara simetris. Problem fisioterapi. Problem primer yaitu penyempitan kapsul sendi. Kemudian problem sekunder. Yang pertama, weakness pada musculus quadriceps, musculus gluteus, dan musculus tensor fasciae latae. Dan kedua, spasme pada musculus iliopsoas dan musculus hamstring. Dan yang ketiga, tightness pada musculus quadratus lumborum. Dan yang keempat, stiffness pada knee joint dextra. Yang kelima, ada nyeri. Dan yang keenam, limitasi ROM pada ganglioni. Kemudian problem kompleks yaitu ADL berupa toileting, dressing, dan juga praying. Intervensi pertama kita berikan infrared dengan waktu 15 menit dengan teknik lokal. Ini dilakukan untuk meredam rasa nyerinya yang pertama kali dirasakan. Ya, pasien diberikan dulu istirahat seperti ini ya, tunggu selama 15 menit. Baik, selanjutnya kita akan memberikan intervensi. Intervensi pertama itu kita akan memberikan intervensi di mana teknik pemasangan itu kita menggunakan kopet itu 4 pet, dan juga untuk kita atur itu di atas kaki, terus kita berikan dia pensiun 4 pola interferential, mungkin kita kasih provokasi interferential, dan untuk intensitasnya kita berikan dia di 51 miliampere. Untuk tekniknya itu kita akan berikan sebanyak sebanyak. Saja untuk masalah weakness itu kita menggunakan teknik bridging with elastic band. Jadi pasiennya kita masuk kakinya with elastic band. Kakinya kita kruk dan badannya diangkat, kemudian ditahan dan lututnya dibawa terus keluar. Nah, ini ditahan sebanyak 10 kali hitungan dengan 5 repetisi. Terus hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 turun. Ini dilakukan sebanyak 1 kali sehari. Intervensi selanjutnya itu single leg seated lift. Jadi pasien dalam keadaan duduk, terus pasangkan sandbag. Kemudian pasien diarahkan untuk mengangkat kakinya lurus, angkat-angkat. Kemudian ditahan sebanyak 10 hitungan, 5 kali repetisi. Nah, frekuensinya dilakukan 1 hari sekali saja dalam waktu 2 menit. Selanjutnya itu intervensi untuk problem weakness dengan frekuensi 1 kali sehari. Teknik clamshell, jadi pasien yang standing, terus kakinya dirapatkan seperti ini dan kita fiksasi bagian sini, dan kaki lututnya ini diangkat. Ya, ini ditahan selama 10 detik dengan jumlah 5 kali repetisi. Jadi diangkat terus tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turun. Terus naik lagi. Ini dihitung diulangi sebanyak 5 kali repetisi selama 2 menit. Selanjutnya untuk mengatasi spasme pada hamstring, gastro, quadriceps sama tibialis anterior, kita kasih myofascial release dengan dosis 1 kali sehari, 8 hitungan dengan 3 repetisi dalam waktu 2 menit.
10 hitungan 8 repetisi dalam waktu 2 menit. Terus tekan lutut di bawah. Next. Tekan lutut di bawah. Next. Untuk mengatasi limitasi ROM, kita memberikan Promax exercise dengan dosis 1 kali sehari, 8 hitungan, 2 set dalam waktu 2 menit. Mengatasi problem stiffness-nya, kita memberikan translasi dengan dosis 1 kali sehari, 8 repetisi dengan 2 set dalam waktu 2 menit. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberian rise. Jadi kita suruh pasien ada duduk dingin. Oke, jadi kita suruh pasien duduk dingin selama 10 hitungan 3 sampai 5 kali repetisi. Oke, turun. Ini diberikan selama 1 kali per hari dengan waktu 2 menit. Jadi intervensi selanjutnya yaitu pemberian squat with elastic band. Nah, jadi kita taruh tangannya di depan, terus turun ke bawah. Oke, naik lagi. Ini diberikan sebanyak 8 kali repetisi dengan 3 sampai 5 pengulangan. Kemudian ini diberikan selama 2 menit, selama 1 kali per hari. Selanjutnya yaitu pemberian lunges with push wall. Jadi kita suruh pasien untuk taruh di depan, terus pegangan. Kita ke bawah. Naik. Turun lagi. Naik. Nah, ini dilakukan sebanyak 8 kali repetisi, 2 sampai 3 set selama 1 kali per hari dengan waktu selama 2 menit. Evaluasi pertama yang kita berikan adalah evaluasi nyeri pada pasien. Nah, jadi kita menggunakan parameter FAS. Tadi Ibu, kalau misalnya kita kan sudah tahu tuh cara penggunaannya ini. Coba kalau misalnya Ibu diam-diam begini, bagaimana tingkat nyeri yang Ibu rasa? Oke. Nah, kalau coba Ibu gerakan kakinya, lipat lututnya. Oke. Oke, bagaimana tingkat nyeri yang Ibu rasa? Oke, selanjutnya kalau saya tekan lututnya begini. Oke, bagaimana? Setelah dilakukan pemeriksaan FAS, didapatkan hasil nyeri diam 2, nyeri gerak 5, dan nyeri tekan 5. Ya, setelah kita mengevaluasi tingkat kecemasan pada pasien, didapatkan nilai HRSA yang awalnya 31 yaitu kecemasan berat. Setelah dilakukan intervensi fisioterapi, didapatkan hasil 20 yaitu kecemasan sedang. Selanjutnya, untuk mengevaluasi limitasi ROM, kita memberikan parameter goniometer pada bagian di pasien. Dari sini didapatkan ekstensi pada pasien yaitu minus 25. Coba Bu, lipat lutut tak. Di sini didapatkan hasil fleksi 120 derajat. Setelah melakukan pengukuran pada bagian kaki sebelah kiri, kanan, seperti kita mengukur pada bagian sebelah kiri. Di sini dimulai dengan posisi ekstensi 0 derajat. Coba Bu, lipat kaki ke atas. Dan di sini didapatkan pada posisi fleksi didapatkan hasil normal. Selanjutnya, untuk melihat kekuatan otot pada pasien, kita melakukan pemeriksaan MMT pada bagian knee dan ankle pasien. Pertama-tama kita memulai pada gerakan fleksi pada knee. Coba Bu lipat kaki tak ke dalam. Oke, kembali. Oke, saya kasih tekanan minimal. Coba lipat. Oke, kembali. Saya kasih tekanan maksimal.
pudem dan muscle weakness, kita bisa memberikan ankle pumping dengan menggunakan Teraden. Nah, jadi kita pasangkan Teraden. Kemudian kita arahkan pasien untuk melakukan gerakan ankle pumping. Oke, ini bisa dilakukan sebanyak 8 kali repetisi, 2-3 set, dilakukan setiap hari selama 2 menit. Selanjutnya untuk problem muscle weakness, kita bisa memberikan bridging menggunakan gym hold. Nah, jadi kita akan pasien untuk melihat kakinya dan angkat tangannya ke atas. Oke, ini dilakukan selama 10 hitungan, diulang 3-5 kali repetisi. Turun. Ini dilakukan selama 1 kali per hari selama 2 menit. Ya. Dan selanjutnya untuk problem limitasi RON, kita bisa memberikan Promex dan Aromex pada bagian di pasien. Jadi kita berikan Promex, gerakan fleksi ekstensi ini dilakukan 10 kali hitungan, 3-5 kali repetisi. Nah, coba Bu, lipat itunya kayak tadi. Oke, turun, naik, turun, naik, turun. Ini bisa dilakukan setiap hari selama 2 menit. Ya. Jadi untuk rencana kita lanjut mengenai keseimbangan pasien, kita bisa memerintahkan pasien untuk melakukan simple leg raise dengan memegang sandaran pada kursi. Jadi pasien memegang kursi, kemudian pasien tekan ke kiri. Nah, ini dihitung selama 10 hitungan dengan 5 kali repetisi, dilakukan setiap hari selama 2 menit. Oke, turun. Naik, tekan satu kaki. Turun. Untuk gangguan gait pada pasien, kita bisa mengajak pasien untuk melakukan gait training. Jadi coba Bu jalan saya kayak gini, ikut saya. Nah, ini bisa dilakukan 5-10 menit selama 1 kali per hari. Untuk permasalahan postur pada pasien, kita bisa melakukan exercise berupa BKNG. Coba Bu, angkat badan ke atas, angkat badan ke atas. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak 10 hitungan, 3-5 kali repetisi. Oke, istirahat. Diangkat. Gerakan ini dapat dilakukan setiap hari selama 2 menit. Oke. Untuk kasus osteoartritis genu, fisioterapis dapat berkolaborasi dengan dokter ortopedi dan dokter rehabilitasi medik. Dokter ortopedi sendiri berperan untuk mendiagnosis dan